Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita risalah yang sangat singkat akan tapi sangat bermanfaat untuk memahami kaidah-kaidah penting dalam agama kita ini. Perkara yang sangat jelas dalam agama, penjelasan sangat gamblang dari Al-Quran dan As-Sunnah, akan tapi menjadi sesuatu yang disalahfahami, sehingga menjadi aneh apa yang menjadi penjelasan Quran dan Sunnah yang sungguhnya sudah sangat gamblang tersebut. Kita telah melewati al-aslul awal. Kita telah melewati pembahasan yang pertama, yaitu pokok mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Memurnikan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Perkara tauhid dan perkara syirik dalam penjelasan Al-Quran dan Sunnah sudah sangat gamblang. Itu sudah sangat jelas. Dan telah kita sampaikan bagaimana Al-Quran mengajak kepada tauhid dan menjelaskan tentang hakikat tauhid. Yang Abu Jahal dan Abu Lahab pun sangat paham tentang tauhid yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Akan tapi banyaknya kebodohan yang tersebar dan banyaknya para dai penyesat, maka sesuatu yang sudah sangat gamblang tadi berubah menjadi kabur, bahkan di balik-balik faktanya, di mana sikap bertauhid itu dianggap merendahkan para wali, melecehkan para wali, karena dalam pelajaran tauhid tidak boleh kita mengagungkan manusia siapapun, apakah nabi, apalagi wali, sampai ke derajat yang semata-mata itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tauhid yang seperti ini digambarkan oleh ahlus syirik, para pembela syirik, itu kemudian dianggap sebagai bentuk pelecehan kepada para wali, perendahan kepada para wali. Kemudian syirik yang mereka meminta-minta kepada para wali di kuburan, bersandar kepada para wali, bertawakal kepada para wali, mencari segala sesuatu itu melalui perantara para wali yang mereka anggap wali. Bahkan lebih parahnya lagi, yang mereka anggap wali itu kadang-kadang orang yang di dunia waktu hidupnya itu murakbal, amburadul, nggak jelas, nggak karuan agamanya, mawut-mawut. Itu dianggapnya sebagai kecintaan kepada para wali, pengagungan kepada para wali, pemuliaan kepada para wali, padahal hakikatnya syirik. Ini tentu sangat mengerikan. Karena setiap salah paham itu akan menjadikan seorang yaitu mendapatkan akibat yang sangat buruk. Dia tidak akan mendapatkan aslinya. Dia mendapatkan sesuatu yang palsu, sehingga akan mengecewakan, dan dia akan pada akhirnya akan tertipu. Prinsip yang kedua sekarang kita pelajari, para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala. Al-aslu tsani, pokok yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha an tafarruqi fihi. Fabayyanallahu hadha bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa ikhtalafu qablana falaku. Wa dzakara annahu amara al-muslimin bil istima' fid din wa nahahum an tafarruqi fihi.
wa yaziduhu wuduhan ma waradat bi as-sunnah minal ajabil ujab bidalik. Thumma saral amru ilal iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilma wal fiqha fid din. Wa sara al istima'u fid din la yaqulu ila zindiq aw majnun. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berijtima' fid din. Untuk berkumpul di atas agama yang hak ini. Bersatu di atas agama yang hak ini. Wa naha an tafarruqi fihi. Dan Allah melarang untuk berpecah belah dalam beragama ini. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian. Allah menjelaskan tentang wajibnya bersatu dan larangan untuk berpecah belah ini dengan penjelasan yang sangat memuaskan. Tafhamuhul awam, bahkan orang awam pun sangat faham tentang seruan persatuan dalam agama ini. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu waqtalafu qablana fahalaku. Dan Allah melarang kita bersikap seperti orang-orang yang mereka telah memecah belah dan berselisih dari orang-orang sebelum kita, yang kemudian mereka binasa dengan perpecahan tersebut. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil istima' fid din, dan telah disebutkan pula Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di atas agama. Wa nahahum an tafarruq fihi, dan melarang mereka dari perpecahan. Wa yazidu wuduhan ma waradat bi sunnah minal ajab al ujab fidalik. Dan Allah telah gamblang penjelasannya, bahkan berlebih apa yang datang dari Al-Quran ditambah lagi dari As-Sunnah dengan penjelasan yang sangat menakjubkan. Tetapi perintah bersatu, larangan berpecah belah ini, thumma saral amru ilal iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi wal ilma wal fiqha fid din. Kemudian jadilah perkara yang mengarah kepada perpecahan, baik dalam perkara usul pokok-pokok agama atau furu'nya, itu dianggap ilmu dan fikih. Itu dianggap ilmu dan fikih. Sedangkan seruan kepada persatuan itu dianggapnya zindiq, majnun. Zindik dan gila. Ini ungkapan beliau yang menggambarkan, yang menegaskan kepada kita bagaimana beliau menegaskan tentang perkara yang sangat ini penting ini. Para pemirsa, dalam bab yang kedua, yaitu bab yang kedua ini, al-aslu tsani ini, pokok yang kedua ini, di sana ada prinsip-prinsip yang beliau ajarkan kepada kita. Yaitu yang pertama, beliau menegaskan tentang perintah untuk bersatu dan larang untuk berpecah belah. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang kenyataan yang sudah mulai terbalik. Ajakan persatuan dianggap sesuatu yang gila, zindik, dan seruan perpecahan itu bahkan dianggap sesuatu yang ilmiah. Dikatakan dia dianggap sesuatu atau hakikat, yaitu ilmu. Bagaimana Allah dan Rasulnya SAW menjelaskan tentang hakikat persatuan ini. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ini untuk ini bersatu di atas agama ini. Di antaranya adalah seperti dalam surat Ali Imran ayat yang 103. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah jami'an secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana.
dan ingatlah nikmat Allah yang Allah curahkan pada kalian, yang dulu kalian dalam keadaan berpecah belah, bermusuh-musuhan, lalu Allah satukan hati kalian dengan Islam. Jadilah dengan Islam itu kalian dengan nikmat Allah kalian bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar, yang dulu kalian sebelum menerima Islam seperti orang yang berada di pinggir jurang jahanam, jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan dari jurang neraka tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah agar kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini Allah mengawali dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan. Perintah pertama adalah i'tisam bihablillah. Perintah pertama adalah berpegang teguh dengan tali agama Allah Ta'ala. Hablullah adalah Islam. Hablullah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hablullah adalah tali agama Allah yang akan mengantarkan manusia kepada keridhaan Allah dan surganya Allah. Yang wujud realnya adalah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Perintah pertama kita diwajibkan berpegang teguh dengan tali agama Allah ini. Ini adalah kunci utama, dasar utama, dan penyelamat. Jami'an, dan kita diperintahkan dalam i'tisam itu secara keseluruhan dan secara berjamaah. Maka kalimat alaikum bil jamaah, hendaklah kalian di atas jamaah. Makna jamaah itu satu, kita senantiasa bergabung dengan jamaahnya Ahlul Haq. Kita senantiasa bergabung dengan jamaah Ahlul Haq. Artinya selama Anda di atas kebenaran, walaupun Anda sendirian, Anda dikatakan jamaah. Itulah ungkapan sahabat Ibnu Mas'ud diantaranya, atau ungkapan salaf, anta wahdaka alal haq fa antal jamaah. Anda sendirian tetapi Anda di atas al-haq, maka Anda dikatakan jamaah. Anda sendirian tetapi Anda di atas al-haq, maka Anda dikatakan jamaah. Ini makna yang pertama. Sehingga perintah berjamaah artinya perintah untuk selalu melazimi al-haq. Maka dikatakan Ahlus Sunnah dengan al-jamaah. Ahlus Sunnah wal jamaah. Ahlus Sunnah adalah ahli persatuan. Karena persatuan itu dibangun di atas sunnah. Yang kedua, al-jamaah itu berkaitan dengan keutuhan kepemimpinan, kesatuan kaum muslimin. Hendaknya mereka betul-betul senantiasa bergabung bersama dengan penguasa muslimin. Jangan melakukan pemberontakan, jangan melakukan provokasi pemberontakan, sehingga akan menjadi pecah cerai-berai, pecah belah, hancur-hancuran. Ini adalah makna berjamaah. Dan ketahuilah, misi setan itu adalah memporak-porandakan dari al-haq, dari berpegang teguh dengan kebenaran. Sehingga bercerai-berai, hancur-hancuran, berpecah belah, yaitu meninggalkan kebenaran. Meninggalkan kebenaran. Itu misi syaitan. Misi syaitan. Dan sehingga mereka mengingkari kebenaran, masuk pada wilayah kekafiran. Bagaimana Allah SWT menggambarkan tentang para musuh-musuh Islam? La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya itu mereka tidak pernah berhenti terus-menerus memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Itu kalau kalian mampu. Kalau mereka mampu membuat kalian murtad dari agama kalian. Sehingga mereka akan all-out. Mereka akan totalitas mengerahkan kekuatan mereka untuk menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan fisiknya maupun menghancurkan pemikirannya.
Makanya dikatakan para ulama, orang-orang kafir memerangi muslimin dengan dua cara. Yang dikenal dengan istilah al-ghazful askari dan al-ghazful fikri. Al-ghazful askari artinya perang militer. Perang militer. Di mana tujuannya adalah memberangus jasad-jasad muslimin. Sehingga jasad muslimin terberangus habis. Yang kedua, perang pemikiran. Targetnya adalah memberangus pemikiran muslimin. Sehingga matilah pemikiran muslimin. Sehingga yang muncul bahkan fenomena orang-orang mereka zahirnya mengaku Islam tetapi berpemikiran kafir, berpemikiran barat, berpemikiran musyrikin, berpemikiran ateis. Ini adalah kenyataan yang ada. Dan itu diantara dampak dari dahsyatnya perang pemikiran. Tidak pernah mendengar hakikat kebenaran, tapi yang didengar terus ini informasi tentang kekafiran, kesyirikan, dan semisalnya itu. Sehingga betul-betul jiwa keislamannya terbunuh, terbantai. Apa kuncinya seorang muslim selamat dari segala macam upaya penghancuran Islam ini? I'tisam bihablillah. Berpegang teguh dengan tali agama Allah Ta'ala. Perhatikan baik-baik bagaimana kata Allah. Kaifa takfuruna. Bagaimana mereka akan bisa membuat kalian kafir. Program mereka adalah ingin mengkafirkan kaum muslimin. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu sangat amat ingin sekali kalau kalian itu kafir. Sebagaimana mereka kafir. Sehingga kalian dengan mereka sama. Sehingga kalian dengan mereka sama. Ini program mereka begitu. Tetapi kata Allah, bagaimana kalian akan bisa dibuat orang mereka menjadi kafir? Wa tutla alaikum ayatullah. Sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh. Dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Wa ma ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka dia senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Artinya, kunci selamat dari upaya pengkafiran mereka itu adalah dengan i'tisam bihablillah. Berpegang teguh dengan Allah dan tali agama Allah SWT. Hatinya betul-betul bersandar total kepada Allah dan mereka betul-betul melazimi jalan Allah SWT. Itulah kunci keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, maka Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Perpecah belahan itu asal pokoknya adalah menyelisih kebenaran. Itulah berpecah belah. Karena dia nyempal dari jamaah. Dia nyempal dari persatuan. Maka dia masuk kepada wilayah perpecahan. Yaitu dengan cara dia keluar dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran. Itulah perpecahan. Sehingga semua bid'ah-bid'ah itu adalah perpecahan. Sebanyak orang membuat bid'ah, sebanyak pula akan pecah. Karena mereka menyimpang dari jamaah, kebenaran adalah jamaah dan penyimpangan adalah al-furqah. Sehingga sering orang membuat kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu dia adalah al-jamaah. Dan ahlul bid'ah wal furqah. Sedangkan ahlul bid'ah itu adalah ahli perpecahan. Karena dengan bid'ahnya itu mereka telah menyimpang dari hakikat kebenaran. Termasuk berpecah belah adalah berpecah belah, yaitu bercerai-berai antara kaum muslimin. Orang-orang yang mereka telah memegangi ilmu yang hak, telah mengerti ilmu yang hak, dan berpegang teguh dengan ilmu yang hak, itu terkadang terlanda perpecahan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah dosa dan maksiat atau hasad yang sering ada dalam hati mereka. Ini menjaga mereka berpecah belah. Termasuk ambisi-ambisi duniawi. Ambisi-ambisi duniawi membuat mereka berpecah belah. Termasuk diantaranya mendorong mereka kemudian memberontak dengan penguasa. Itu diantara ambisi yaitu duniawi.
atau menggabungkan kedua-duanya. Sudah salah paham, sudah pahamnya sesat, menyimpang dari kebenaran, dan ditambah dengan ambisi untuk mereka mendapatkan dunia. Jadilah mereka berpecah belah. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi nikmati ikhwanan. Ingatlah tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nikmat apa itu? Nikmat hati kalian menjadi bersatu, bersaudara. Dulu sahabat Ansor itu yang dikenal dengan Aus dan Khosrat. Aus dan Khosrat, suku Aus dan suku Khosrat. Itu sudah sejarah yang sangat panjang. Mereka itu selalu bermusuhan. Kemudian ada di antara mereka yang kemudian mendapatkan dakwah. Dan kemudian sebagian mereka bertemu Nabi dan berbaiat kepada Nabi. Lalu mereka pulang lagi ke kampungnya. Sampai dakwah itu menyebar semuanya ke wilayah Madinah. Sehingga mereka orang Ansar itu menjadi kaum muslimin. Sampai kemudian mereka siap menerima kedatangan Nabi dan para sahabat. Mereka dengan nikmat Islam itu menjadi bersatu yang tadinya sejarah panjang mereka itu bermusuhan. Ini nikmat. Itu sebuah kenikmatan. Dan Allah gambarkan orang yang mereka hidup di atas kekafiran, di atas kebatilan, itu seperti orang yang mereka berada di pinggir jurang, kehancuran. Kalau sampai matinya itu di atas kekafiran, dia tinggal longsor, delujur ke lembah Jahanam. Allah selamatkan mereka dari tepi jurang itu. Allah selamatkan. Yaitu ketika mereka menerima Islam, ketika mereka menerima iman. Allah selamatkan itu. Sehingga mereka selamat dari kebinasaan. Ini adalah nikmat yang kita ambil bahasa ayat ini mengajarkan kepada kita wajibnya kita bersatu. Persatuan itu dibangun di atas ini berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, dan dengan As-Sunnah, dan dengan pemahaman para sahabat. Nanti lengkapnya demikian, itu hakikat hablullah, hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran. Sehingga itulah orang yang mereka memegangi al-haq ini dikatakan al-jamaah. Dan kemudian agar kita, yang kedua, membersihkan hati kita ini dari segala macam yang akan membuat kita bercerai-berai. Hasad, kemudian kebencian, kemudian ini persaingan dunia yang membuat mereka kemudian mereka berpecah, ini belah. Sehingga bersatu itu satu di atas al-haq, yang kedua membersihkan hati kita dari segala unsur yang akan membuat kita bercerai-berai. Kemudian juga di antara ayat yang lainnya lagi, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah tegaskan, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ketika Allah memerintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, itu pakai kalimat ati'u. Yang para ulama menjelaskan ini menunjukkan tentang mutlaknya dalam mentaati Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak. Tidak ada bantahan, tidak ada koreksi karena ini perintah datang dari Allah zat yang maha berilmu, semuanya benar, maha kasih sayang, semua perintahnya itu dalam rangka maslahat untuk kita, zat yang maha bijak. Intinya sudah semuanya terbenar, terbaik, terbagus.
maka ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak. Dan Nabi pun adalah perpanjangan dari ajaran Allah untuk menyampaikan ajaran Allah Ta'ala. Sehingga kalau sudah itu datang dari Allah dan Rasulnya, seorang mukmin sami'na wa ta'na. Nggak ada lagi bantan-bantan. Nggak ada lagi keberatan-keberatan. Nggak ada lagi bantan dengan akalnya, bantan dengan perasaannya, bantan dengan kakek moyangnya, bantan dengan ini kebiasaan masyarakatnya, bantan kepada ini kebiasaan di tengah-tengah masyarakatnya, nggak ada. Apalagi dibantah dengan mimpi-mimpi. Seorang mukmin itu ketika telah berhadapan dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, adanya samina wa ta'na. Kemudian, ketika Allah perintahkan taat pada ulil amri, kepada ulil amri itu wajib kita taat. Ulil amri itu adalah ulama dan umara. Kepada mereka kita wajib taat. Tapi tanpa ati'u, artinya ketaatannya itu enggak mutlak. Bersyarat muqayyad. Ketika ketaatan pada ulil amri itu tidak menyelisih Allah dan tidak menyelisih Rasulnya. Termasuk perintah taat kepada ulil amri itu perintah untuk berjamaah senantiasa bersama dengan penguasa kaum muslimin, larangan untuk berpecah belah, larangan untuk memberontak pada penguasa. Sehingga dengan muamalah dengan penguasa ada rincian ajaran yang diajarkan Nabi. Supaya tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi kegaduhan yang berkaitan dengan muamalah dengan penguasa. Bagaimana muamalah dengan penguasa yang zalim ada sendiri. Nanti akan kita pelajari pada prinsip yang ketiga. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, ini akan menjadikan hidup itu bagus. Dalam keadaan, dalam kebaikan. Orang-orang yang mereka senantiasa berada di atas jalan Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan bersama dengan penguasa kaum muslimin. Kemudian, manusia dengan kadar ilmunya dan kadar akalnya, itu pasti akan banyak sekali perselisihan, perbedaan pendapat. Tapi Allah katakan, ajarkan bagaimana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika kalian berselisih dalam satu perkara apapun yang kalian perselisihkan. Kemana kita mengembalikannya itu? Kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Kata Allah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, tapi itu kalau kalian memang hatinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, orang yang paling semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu orang yang hatinya betul-betul ada iman kepada Allah dan hari akhir. Semakin kendor keimanan dia kepada Allah, semakin kendor keimanan dia kepada hari akhir, semakin kendor semangat dia untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kemana kembalinya? Boleh jadi kepada hawa nafsu, kepada tokoh tertentu, kepada kelompoknya, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Sekaligus ini juga penjelasan para ulama kita, perintah kembali kepada Allah dan Rasulnya itu jaminan bahwa kita pasti akan mendapatkan jawabannya. Kenapa? Kalau perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu ternyata tidak ada jawaban atas permasalahan yang kita hadapi, itu artinya Allah sia-sia, perkataan Allah sia-sia. Ibaratnya, perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu kok nggak dapat jawabannya, itu seperti orang dibuat kecelik, tiwas ke situ, ternyata nggak dapat apa yang diinginkan, itu namanya kecelik. Tidak begitu Allah. Pasti ada jawabannya. Tentu ketika caranya benar. Bagaimana caranya benar itu? Kalau Anda nggak tahu, bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, para ulama, ahlu dzikri, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Sehingga kembali kepada Quran Sunnah itu artinya betul-betul ini kembalilah kepada keduanya. Kalau Anda tidak faham, maka tanya pada orang faham, ini para ulama,
sehingga Anda akan ditunjukkan apa menjadi masalah Anda, akan ada jawabannya dalam Quran dan Sunnah. Itu sudah jaminan dari Allah SWT. Dan sekali lagi, itu hanya akan terjadi pada orang yang memang hatinya ada keimanan. Kalau orang mereka tidak ada iman, itu semuanya perintah Allah itu dianggap itu ungkapan yang tidak artinya. Mereka tidak akan perhatian. Hanya orang punya keimanan kepada Allah dari akhir yang akan perhatian untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah tegaskan dari khairun wa ahsanu ta'wila. Sikap kembali kepada Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Dan akibat yang terbaik pula dengan cara kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kembali kepada hawa nafsu. Bukan kembali kepada kakek moyang. Bukan kembali kepada mimpi-mimpi. Bukan kembali kepada pendapat mayoritas. Tapi kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Ini prinsip bagaimana Allah mengajarkan kita untuk senantiasa bersatu dengan cara di atas kebenaran, di atas Quran dan Sunnah, kemudian bersama dengan penguasa, sehingga tidak memecah belah dan tidak berpecah belah, sehingga akan membuat kekacauan ini di tengah-tengah kehidupan. Kemudian, juga banyaknya hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk ini bersatu. Dengan cara kita berpegang teguh di atas ini al-haq. Contoh diantaranya adalah hadis Nabi ketika mewasiatkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin tamassaku biha wa dhaliya bin nawajid. Wajib bagi kalian untuk senantiasa di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Sunnahku Al-Quranul Karim, sunnah para sahabatku, yang mereka berjalan di atas Quran dan Sunnah. Kemudian Nabi perintahkan kita betul-betul berpegang teguh dengannya, menggigit dengan gigi geram kita, alias ini adalah ungkapan untuk betul-betul sekuat-kuatnya memeganginya. Kemudian wasiat untuk meninggalkan berbagai macam bid'ah yang ada. Perintah untuk benar-benar perintah bersatu ini benar-benar sangat banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula larangan kita berpecah belah. Yang berpecah belah itu adalah agama jahiliyah. Ayat-ayat tadi sekaligus telah menjelaskan wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Allah menegaskan cara kita yaitu bersatu bagaimana? Ya selalu meniti di atas jalan yang benar. Ketika Anda menyimpang di jalan yang benar itu, Anda telah menjadi ahlul furqah. Lihat ayat Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Fattabi'uhu. Wa la tattabi'u subul. Fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bi la'alakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili, akan mencerai berikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat Allah kepada kalian agar kalian selalu bertakwa kepada Allah sehingga terjaga. Perhatikan baik-baik penjelasan Nabi berkaitan dengan ayat ini. Nabi menggambarkan dengan sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mas'ud, hatta Rasulullah SAW hattan biyadih. Nabi membuat satu garis dengan tangan beliau, satu garis straight, lalu mengatakan hada sabilullah, ini adalah jalan Allah Ta'ala. Satu dan satu-satunya. Hanya satu dan satu-satunya. Enggak ada yang lain. Dan perintahnya itu fattabi'uhu, ikutilah jalan ini. Sehingga orang yang mereka mengatakan jalan itu 2, 3, 4 ini dajjal, para penipu, syaitan. Kenapa? Nabi gambarkan pula wa hatta hututan an yamini wa shimali. Dan Nabi juga membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Garis-garis yang banyak.
Lalu mengatakan hadis subul, ini semuanya jalan-jalan setan. Laisa minna sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satupun jalan ini kecuali syaitan nongkrong di atasnya untuk menyeru manusia yang berjalan di jalan yang lurus tadi untuk dipanggil-panggil agar masuk ke jalan setan sehingga mereka tersesat. Di sini penjelasan ringkasnya, jalan Allah itu hanya satu. Dan itu satu-satunya, yaitu Islam. Wujudnya Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi. Karena mereka yang orang yang terbaik, generasi yang terbaik, yang menyaksikan turunnya wahyu, dibimbing oleh Nabi langsung. Kalau ada ketidakfahaman mereka langsung tanya kepada Nabi. Lalu ditegaskan oleh Allah, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Ditegaskan Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabatku. Sehingga sudah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah dan Rasulnya bahwa para sahabat generasi terbaik dalam meniti agama ini. Generasi yang terbaik. Ikutilah jalan ini. Jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Itu akan buat kalian fatafarraqu, akan mencerai-beraikan kalian jadi jalan Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia keluar dari bimbingan Quran dan Sunnah seperti yang difahami para sahabat Nabi, maka dia telah bercerai-berai dengan bid'ah-bid'ah, dengan berbagai macam hawa nafsu. Maka dikatakan oleh salaf, apa itu subul? Wala tattabi'us subul, jangan kami ikuti jalan-jalan. As-subul adalah al-bid'ah wasyubhat. Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Setiap bid'ah dan setiap syubhat yang membuat orang kabur dari kebenaran itu adalah jalan yang menyimpang yang akan mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persatuan Islam itu persatuan yang tegak di atas kitabullah dan sunnah Nabi. Seperti yang difahami para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, itulah menjaga persatuan. Lalu membersihkan hati dari segala bentuk sikap ini hasad, kemudian sikap murka, marah. Ini yang juga akan mencerai-beraikan dari persatuan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kepada kita, Allah dan Nabi-Nya telah menghabarkan kepada kita berita tentang kepastian di tengah-tengah umat ini akan terjadi perpecahan. Itu berita yang pasti dari Allah dan Rasul-Nya. Dan itu bukan perintah, tetapi berita kepastian. Seperti berita kepastian yang dari Allah Ta'ala, bahwasanya di tengah-tengah manusia itu akan ada yang kafir. Walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Dialah Allah yang menciptakan kalian. Lalu di antara kalian itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini berita dari Allah Ta'ala. Artinya Allah dengan ilmunya memberitakan bahwa nanti akan ada manusia yang kafir maupun ada yang mukmin. Bukan perintah kita menjadi kafir. Tetapi ini berita. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kafir, tapi menjadi orang-orang yang Allah inginkan, yaitu mukmin. Sebagaimana Nabi juga beritakan tentang perpecahan umat ini telah menjadi berita nubuah yang Nabi sampaikan. Bukan kita supaya meridhoi perpecahan, atau kita pasrah dengan adanya perpecahan, lalu kita tidak mengingkari perpecahan, tapi bagaimana kita mewaspadai diri kita, jangan sampai kita masuk dalam kelompok-kelompok sesat tersebut, dan bagaimana kita terus mendakwahkan al-haq di tengah-tengah banyaknya fenomena kerusakan perpecahan, apapun yang akan kita ini terima. Apa kata Nabi tentang berita perpecahan, berita tentang Yahudi Nasrani? Apa kata Nabi? Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah, wa iftaraqatin Nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Yahudi telah berpecah belah menjadi 71.
Nasrani telah berpecah belah menjadi 72. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73. Ini berita yang disampaikan. Sehingga perpecahan yang melanda umat ini sebuah berita kepastian. Berita kepastian. Ini bukan perintah Nabi berpecah, enggak. Nabi menyampaikan berita di tengah-tengah umat ini akan ada perpecahan. Karena ada orang salah paham juga. Sehingga mendustakan hadis tentang perlunya firaqul ummah dengan alasan kenapa? Di antaranya, enggak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan kita berpecah. Ini bukan Nabi memerintahkan berpecah, tetapi Nabi memberitakan umat ini akan terjadi perpecahan. Demikian pula berita Nabi SAW, bahwasanya di tengah-tengah umat ini akan ada orang yang mereka suka meniru mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Yahudi, Nasrani, maupun musyrikin. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhir'an bi dhira'in hatta law dahulu juhra dhabbin taba'tumuhu. Ya Rasulullah al-yahud wa nasara qala faman. Benar-benar akan ada di antara kalian yang mengikuti tradisi perjalanan umat-umat sebelum kalian, persis kata Nabi, persis mengikutinya itu. Dalam hadis yang lainnya seperti sepasang sendal. Sampai kalau toh mereka masuk lubang dhab, lubang binatang yang susah untuk diikuti, umat ini akan ada mengikutinya. Ini berita dan kenyataannya bisa kita lihat. Lihat berapa banyak di antara muslimin yang punya cara berpikir, keyakinan akidahnya kayak Yahudi Nasrani. Yang cara berpolitiknya kayak Yahudi Nasrani. Yang cara meniti kehidupan hariannya, adat istiadat kehidupannya seperti Yahudi Nasrani. Suka ngikuti mereka. Bahkan tidak bangga dengan agamanya sendiri. Mereka tidak merasa pede dengan agamanya sendiri. Ini kenyataan yang ada. Sehingga malah memandang agamanya sendiri itu aneh bin ajaib. Sangat aneh. Melihat orang yang menghidupkan agamanya itu malah dianggap aneh, asing. Malah dianggap sesat. Karena saking tidak fahamnya tentang agamanya dan mengikutinya itu orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, ini kafir dan musyrikin. Kemudian, ini semuanya adalah berita yang sangat jelas, yang sangat gamblang dari Allah dan Rasulnya, perintah bersatu, larangan berpecah belah. Berpecah belah itu meliputi yaitu dia meninggalkan kebenaran, dia menyempal dari kebenaran, dia masuk ke wilayah-wilayah bid'ah, mengikuti hawa nafsu, ini adalah berpecah belah. Termasuk diantaranya memberontak penguasa kaum muslimin, ini adalah berpecah belah. Atau berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Sehingga dia bangga dengan hizbnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu bangga dengan apa yang pada mereka, bukan bangga dengan Islam, bukan bangga dengan Quran dan Sunnah, bukan bangga dengan Islam, tapi yang dibanggakan itu kelompoknya, partainya, ormasnya, yayasannya. Kalau Islam diinjek-injek itu nggak ada masalah. Tapi kalau disinggung sedikit organisasinya, ormasnya, naik pitam. Naik pitam. Dia siap untuk dipotong lehernya demi membela kelompoknya itu. Ini hizbi namanya. Hizbi. Telah kerasukan penyakit yaitu hizbiyah. Para pemirsa rahmati Allah SWT, ini telah gamblang sekali. Penjelasan tentang yaitu perintah bersatu, larangan berpecah belah telah sangat gamblang sekali. Pertanyaan berikutnya adalah, dengan sebab apa kaum muslimin itu dia berpecah belah? Kok bisa berpecah belah?
Ada sebab dakhiliyah, ada sebab kharijiyah. Sebab dakhiliyah, sebab yang berasal dari kaum muslimin sendiri. Sebab yang berasal dari kaum muslimin sendiri diantaranya satu, al-jahlu. Kebodohan mereka terhadap agamanya. Al-jahlu bidinillah. Sehingga mereka menyimpang dari kebenaran karena bodoh. Karena bodoh. Dan kebodohan ini di mana-mana menimbulkan keburukan, termasuk keburukan perpecahan. Dan kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunya wa ukhra fa wa natijah. Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu adalah sumber segala kerusakan, pokok segala kerusakan. Tidak ada malapetaka di dunia maupun di akhirat kecuali sumbernya atau kecuali itu akibat daripada kebodohan. Maka setiap ada kekeliruan kecil atau besar sehingga berdampak buruk, katanya dasar bodoh kamu itu. Dasar bodoh. Sehingga melakukan kesalahan. Dasar bodoh. Umar bin Abdul Aziz pernah mengingatkan, man kana ya'budullaha bighairi ilmin ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, alias dengan kebodohan, kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Dan ini berlaku pada semua perkara, dunia maupun akhirat. Antum serahkan kain bertrek-trek ribuan yar kepada orang yang bodoh yang tidak bisa memotong kain untuk dibuat baju. Sampai kainnya habis, nggak ada yang jadi baju. Karena bodoh untuk motong kain. Nggak tahu tentang pola motong kain. Ini urusan dunia. Demikian pula berkaitan urusan agama, kebodohan itu sumber malapetaka. Yang kedua adalah ittibaul hawa, mengekor kepada hawa nafsu. Mengekor kepada hawa nafsu. Sehingga beragamanya itu yang penting puas, yang penting marem, sehingga tidak peduli dengan standar kebenaran. Ketika orang dia baca Quran di kuburan, berdoa di kuburan, bisa khusyuk, nangis-nangis dan diingatkan, Allah, yang penting saya itu di sini bisa khusyuk. Saya di masjid nggak bisa khusyuk. Sehingga agama itu marem-mareman. Mengikuti hawa nafsunya. Bukan lagi bersestandar kepada ilmu. Padahal kita ini wajib untuk ittiba, mengikuti jadi ilmu. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang terbaik yang Allah turunkan pada kalian, yaitu Quran dan Sunnah. Kita diwajibkan ittiba. Wala tattabi'ul hawa, jangankan ikuti hawa nafsu. Sehingga ittiba'ul hawa, beragama sesuai dengan seleranya sendiri-sendiri, itu sumber perpecahan. Yang ketiga, adanya ulama usu, ulama-ulama jahat, ulama-ulama yang dikatakan dengan istilah Nabi dengan al-a'immatul mudhillun, para pemimpin yang menyesatkan, atau dengan ungkapan doa ala abwabi janam, dai-dai yang mereka menyuruh ke janam, atau juga dengan ungkapan yaitu dajjalun kadzabun, para dajjal, para kadzab, para pendusta. Ini banyak yang seperti ini. Banyak. Sudah sekolahnya tinggi sampai doktor. Dan dia paham agama. Tapi pikirannya menyesatkan manusia. Bertentangan dengan ilmu yang telah dia pelajari dan dia tahu. Hanya urusannya dunia, uang, jabatan, kedudukan, ketenaran, masa. Sehingga dia jual agama Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah hasad,
kedengkian. Kedengkian. Yang sebab perpecahan itu adalah kedengkian. Hatinya kotor. Kadang-kadang terjadi perselisihan, pertengkaran di antara ahlul haq. Itu karena dengki. Bukan karena ilmunya salah. Karena dengki. Sehingga hasadnya itu membuat dia kemudian terjadi khusumah. Terjadi perpecahan, permusuhan di antara mereka. Ini di antara yang sebab ad-dakhiliyah. Sebab yang kharijiyah adalah yang pertama makar musuh. Musuh itu selalu membuat makar bagaimana memporak-porandakan Islam. Mereka akan senantiasa menyusun makar. Memurtadkan kaum muslimin dengan cara memecah belah kaum muslimin, melemahkan muslimin dengan cara memecah belah kaum muslimin. Dan itu sudah nggak syak lagi. Sepanjang sejarah itu terjadi. Itu terjadi. Di zaman Nabi turunnya ayat ini surat At-Taubah kalau tidak salah tentang Masjid Dirar. Masjid Dirar itu dibangun untuk apa? Tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum mukminin. Sehingga orang-orang kafir munafik ini punya makar di antaranya tafriqan bainal mu'minin, agar mukminin itu bercerai-berai, berpecah belah, berkeping-keping sehingga mereka gampang untuk menguasai kaum mukminin. Dan para musuh-musuh ini siap untuk menggelontorkan dananya berapapun untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu mereka siap menggelontorkan berapapun dananya, diinfakkan, dibelanjakan untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan musuh. Termasuk diantaranya yaitu sejarah munculnya Syiah dan Khawarij. Itu bidanya adalah yaitu Abdullah bin Saba, Ibnu Sauda, Abdullah bin Saba, Yahudi hitam, sehingga menjadi rahim yang melahirkan Syiah dan Rafidhah. Ibnu Sauda, Abdullah bin Saba. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam sebagaimana Paulus yang pura-pura masuk yakni Nasrani sehingga menjadikan agama Trinitas. Yang kedua, di antara faktor luar adalah adanya orang-orang yang mereka itu masuk Islam tetapi masih membawa sisa-sisa kekafiran dan kemusyrikannya itu, dan dia kembangkan di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga terjadilah ini berbagai macam penyimpangan-penyimpangan karena pemikiran-pemikiran, sisa pemikiran mereka yang terus masih dia pelihara ketika dia kafir. Yang ketiga adalah muslimin yang terpengaruh dengan orang-orang kafir. Padahal sebenarnya ada tadi. Muslimin yang terpengaruh dengan mereka, sehingga muslimin tapi pemikirannya itu pemikiran yang diadopsi dari kekafiran dan kesyirikan. Dan ini sangat nyata seterang siang bolong kalau kita melihat dalam kenyataan adanya orang seperti ini. Baik itu dai penyesat, orang yang mereka terpengaruh dengan orang-orang kafir, atau orang yang masuk Islam dan mereka membawa pemikiran-pemikiran sebelumnya. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah apa prinsip-prinsip yang singkat, yang jelas, yang diajarkan Quran kepada kita sekalian. Kemudian, prinsip persatuan di atas al-haq seperti ini, dan larangan berpecah belah seperti ini, itu kemudian menjadi kenyataan yang aneh. Orang yang menyeru kepada persatuan sekalian itu dianggap gila. Gila. Maka orang mengatakan Wahabi itu sinting, kentir. Sinting. Bahkan dianggap pemecah belah. Karena mereka persatuan itu sekarang wujudnya menyatukan semua kelompok kaum muslimin. Nggak peduli Syiahnya, nggak peduli Khawaridnya, nggak peduli Sufinya, nggak peduli penyembah berhala, penyembah kubur, musyrik, munafik. Pokoknya bersatu dengan atas nama Islam. Ini yang dianggap itu ilmu.
Itu yang dianggap itu pemikiran cemerlang. Sehingga bagaimana ajakan bersatu, dan ini kata Allah pesan seperti ini model Yahudi. Tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Kalian sangka mereka ini bersatu, padahal hati mereka centang perenang. Muslimin penyembah kubur, muslimin penyembah keris, muslimin penyembah hawa nafsu, muslimin dengan pemikiran sendiri, aklani, kemudian ahlul kalam, kemudian mereka beragama seleranya masing-masing, tidak mau diajak dengan Quran dan Sunnah seperti para sahabat. Ajakan untuk bersatu di atas al-haq ini menjadi aneh. Menjadi aneh. Bahkan dianggap itu adalah perpecahan, memecah belah umat, dikeroyok dari segala penjuru untuk betul-betul dihancurkan model seperti ini. Terbalik. Terbalik kenyataannya itu. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, perlu kita tegaskan sedikit. Tidak setiap perbedaan itu perpecahan. Tapi perpecahan itu sering sekali dengan sebab dia membuat hal yang beda-beda. Apa maksudnya itu? Imam mazhab yang 4 dengan ilmu dan istihadnya itu, ada yang mereka punya istihad yang beda-beda. Ada perbedaan-perbedaan di antara mereka, tapi mereka tidak berpecah belah. Ikhtilaf itu ada ikhtilaf tudad, ada ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf tudad itu ikhtilaf yang bertentangan, yang tidak mungkin disatukan. Itu tidak boleh terjadi persatuan. Perbedaan antara Islam dan kufur, kemudian sunnah dan bid'ah, kemudian tauhid dan syirik, ini yang nggak bisa disatukan. Nggak bisa disatukan. Ada perbedaan yang namanya tanawu, perbedaan yang variatif. Perbedaan variatif. Bacaan yang berbeda dalam masalah doa iftitah, kemudian mungkin masalah-masalah yang merupakan istihadiyah dalam masalah fiqhiyah. Maka para ulama sering mereka punya pendapat yang berbeda, tapi kalau sudah berkaitan dengan mengikuti yang lainnya, dia akan menyesuaikan karena mereka tahu mana yang usul, mana yang furu'. Sehingga tidak setiap perbedaan itu membawa kepada perpecahan. Tapi perpecahan itu selalu, itu sebabnya adalah karena mereka asal beda. Atau mereka sering itu terpicu dengan perbedaan yang ada. Yang aneh lagi, masalah yang furu' itu dianggapnya itu usul sehingga disikat habis. Yang tidak mau tahlilan, ya ini sesat, wahabi, wajib disikat habis. Tapi dengan Nasrani, dengan kafir, dengan musyrik bisa rangkulan dengan mesra, luar biasa. Kepada Ahmadiyah, kepada Syiah bisa mereka mesra, padahal perbedaannya itu dari akar. Ini aneh, sangat aneh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sekilas yang kita sampaikan. Dan ini prinsip yang sangat penting, sehingga beliau ingin betul-betul memahamkan kita, bahwasanya prinsip kedua yang mesti kita pahami adalah ini persatuan ini adalah perintah Allah, larangan Allah, dan berpecah belah larangan Allah Ta'ala. Ini dijelaskan sangat gamblang dalam Quran dan Sunnah. Tetapi kenyataan ini menjadi terbalik, bahwasanya orang sekarang mengajak bersatu dengan hakikat persatuan yang hakiki, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, ini dianggap orang yang gila, sindik, majnun. Tapi orang yang mereka itu bersatu ala Yahudi itu dianggap ilmu. Semoga manfaat apa yang kita sampaikan. Sekarang kurang minta maaf. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ana melihat sebagian masyarakat di kampung kalau mau panen suka mengadakan ritual yang membakar kemenyan Ustaz. Apa itu termasuk kesyirikan Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya itu ritual yang dalam orang kampung ada persembahan kepada Dewi Sri, kepercayaan kepada semacam-macam itu. Ini termasuk perbuatan syirkun akbar yang seperti itu. Tetapi mereka bilang ini tradisi. Tapi kalau Islam mandang itu tradisi yang merupakan tradisi orang musyrik. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau mau bersyukur, bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian keluarkan zakatnya dari panenan yang dipanen tersebut. Kemudian perhatian dengan fuqara wal masakin.
bersyukur kepada Allah Ta'ala, bukan dengan cara ritual musyrikin. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Afwan Ustaz, bagaimana menyikapi orang yang sudah kenal sunnah, namun masih memiliki sifat benci dan hasad? Apakah itu akidahnya dipertanyakan Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi ilmu akidahnya benar, tetapi dia tidak melakukan tazkiyatun nafs, sehingga hatinya dikotori dengan kedengkian, diwarnai dengan kebencian, biasanya karena urusan dunia. Kalau urusan akhirat itu, kalau orang orientasinya akhirat dan orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sangat itu jauh daripada kedengkian. Makanya Nabi katakan di antaranya talasun, ada 3 perkara yang hati seorang mukmin itu akan bersih dari ghil. Di antaranya ikhlas. Di antaranya ikhlas. Ketika seorang itu ikhlas, mengharapkan balasan Allah, mengharapkan kampung akhirat, itu los, selesai. Tapi yang menjadi ruwet itu ketika dia tidak ikhlas. Harapannya kepada makhluk. Sehingga ini yang membuat dia kemudian kacau balau. Benci-membenci, hasad, karena nggak ikhlas. Dakwahnya nggak ikhlas. Jadi panitia pengajian nggak ikhlas. Sehingga saling dengki, saling hujat, saling sikut dan sikat. Ini adalah karena hatinya yang tidak beres. Boleh jadi ilmunya sudah benar, boleh jadi. Tapi hatinya nggak bersih. Sehingga menimbulkan akhlak-akhlak yang buruk. Yaitu juga merupakan cerminan, kurangnya akidahnya meresap dalam hati dia. Artinya akidahnya belum betul-betul nancep di hati dia, masih sekedar pengetahuan, sehingga banyak dikotori dengan hal-hal yang akan merusak agama dia. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, jika kita ingin mengikuti kajian rutin, tapi orang tua minta tolong dibantu hal yang lain, sehingga membuat kita tidak bisa ikut kajian rutin, mana yang harus kita dahulukan Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kajian rutin itu bisa kita ikuti lewat mungkin media, dan orang sedekah karena pas juga benturan dengan orang tua memerintahkan, maka dahulukan orang tua. Kajian bisa kemudian nanti bisa diikuti lewat media, bisa mengikuti waktu lain lagi. Saat itu dia ikuti perintah orang tua dulu, biar melakukan orang tua termasuk birrul walidain. Selama itu bukan larangan orang tua untuk kita mendalami atau mempelajari ini Islam. Kalau hanya sekedar berbenturan begitu, bisa dilakukan orang tua biar ridho, senang. Dan kajian bisa kita ikuti, yaitu lewat media, apalagi ada rekamannya atau ada YouTube-nya, maka kita bisa ikuti lewat YouTube. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz. Ustaz, bagaimana kita menyikapi teman yang mendukung seminar tentang perdukunan di salah satu daerah di Indonesia, Ustaz? Saya menasihatinya, tapi dia sering membantah dengan dalih alasannya budaya. Ya, budaya syirik tidak boleh kita dukung. Terangkan aja, budaya syirik itu nggak boleh kita dukung. Muslim itu wajib untuk menolak segala kebatilan yang bertentangan dengan Islam. Dukun itu bukan sekadar budaya biasa. Kalau budaya biasa, gotong royong, bersih selokan, kemudian buat jalan bagus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau budaya dukun itu adalah budaya syirik. Yang Nabi katakan, man ata kahinan aw arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallam. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal lalu membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam shawab. Demikian sekalian, semoga manfaat. Kita juga sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pesan-pesan berikutnya pada pertanyaan akan datang. Bidillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mulia, elegan, dan syar'i.